Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aslamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihus salimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan bertemu. Semoga dalam pertemuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu kita tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, rahim, serta hidayahnya. Kita selalu diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohani. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tausiah ilmu pengetahuan tentang tauhid ilahiyah dengan mengangkat sebuah tema, siapakah orang zalim terhadap Allah itu? Siapa yang dikatakan orang-orang zalim terhadap Allah itu siapa? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwa hati manusia ini terbagi daripada beberapa bagian, beberapa golongan. Yang pertama, ada hati manusia ini, dia sampai mati. Hati manusia ini dia sampai meninggal dunia, dia selalu berbuat dolim kepada Allah, dan kami sebut matinya su'ul khotimah, mati dengan tidak baik. Lalu yang kedua itu ada hati manusia yang awalnya dolim terhadap Allah, lalu dia menyadarinya sesadar-sadarnya lalu bertaubat. Akhirnya dia tidak dolim terhadap Allah dan kembali kepada Allah, yaitu taat pada Allah. Dan ini meninggalnya husnul khotimah, meninggal dengan baik. Lalu yang ketiga apa? Ada juga hati manusia ini yang sejak awal sampai dengan akhir hayatnya dia selalu berbuat taat pada Allah. Dan golongan yang ketiga ini sangatlah jarang sekali, bahkan langka sekali. Jadi kami akan membahas siapakah orang zalim terhadap Allah itu. Dan ini tertuang di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am ayat 21. Wa man azlamu mimman iftara. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan alallahi kadziban, terhadap Allah suatu kebohongan. Au kadzaba bi ayatihi innahu la yuflihus salimun. Atau yang mendustakan ayat-ayatnya, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim itu. Di dalam surah Al-An'am ayat 21 ini khususnya menjelaskan hati seseorang manusia itu yang zalim seperti apa. Orang-orang zalim itu adalah yaitu orang-orang yang mengada-ngadakan sesuatu kebohongan terhadap Allah.
hatinya bohong terhadap Allah. Dalam hal ini panjenengan akan paham manakala Anda ini sudah makrifat kepada Allah. Mana yang menyampaikan agama itu mereka bohong dan tidak, itu Anda akan paham jika panjenengan ini sudah makrifat terhadap Allah. Jadi mulutnya boleh berbicara tetapi hatinya berkata lain. Itulah bohong terhadap Allah. Ya kalau di dalam manusia, pandangan manusia itu mungkin tidak. Tapi di pandangan mata Allah mereka itu berbohong. Seperti halnya serigala berbulu domba. Mana yang dikatakan bohong sama Allah itu? Dan mana yang tidak bohong sama Allah itu yang seperti apa? Yang bisa menjawab adalah hati panjenengan sendiri. Dan yang bisa menjawab Anda sudah marifat atau belum itu ya panjenengan sendiri. Man robuka. Kenapa pada waktu kematian banyak yang menyampaikan di dalam syariat nanti akan ditanya setelah dikubur jasad jasmania ini, man robuka, Tuhanmu itu siapa? Kenapa ada pertanyaan seperti itu manakala kita meninggal dunia? Kata Mbah Mudin seperti itu. Kenapa ada pertanyaan? Artinya apa? Yang ditanya itu berarti orang yang belum tahu. Kalau sudah tahu, mana mungkin ditanya. Seperti halnya kurang kerjaan dikasih tahu sambil nanya-nanya. Seperti halnya kalau panjenengan ini 1 ditambah 1, jawabannya 2, ngapain harus ditanya lagi? Tentu yang ditanya itu orang-orang yang belum tahu. Begitu pula dengan diri kita manusia ini manakala hidup di dunia. Siapa yang ditanyakan man robuka itu? Yang ditanya adalah mereka orang-orang golongan ahli hijab yang belum tahu terhadap Allah dan Allahnya masih dianggap samar ataupun gaib manakala dia hidup di dunia. Man robuka, Tuhanmu itu siapa? Mereka menjawab, Tuhanku itu adalah Allah. Tetapi kenyataannya di lapangan itulah membohongi Allah. Tidak sesuai, walaupun mulutnya itu berucap Allah, Tuhanku Allah. Tetapi hatinya tidak berucap Tuhanku Allah. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain di dalam hatinya. Itulah saudara-saudaraku, sama halnya kita ini membohongi pada Allah. Hati mereka ini manusia seperti itu menghambakan diri kepada hawa nafsu, menghambakan diri kepada syahwatun dunia, menghambakan diri kepada kesenangan duniawiyah ini. Contoh kalau saya membohongi Tuhan, membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh saya ini dalam keadaan sholat. Pada waktu saya sholat, lisan saya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Tapi hati saya mengingatnya selain Allah. Tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Yang diingatnya pasar, yang diingatnya pekerjaan, yang diingatnya duniawiyah dan yang lainnya. Itulah saudara-saudaraku orang-orang yang dolim kepada Allah.
orang-orang yang membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika hati Anda masih seperti itu, jika hati panjenengan masih seperti itu artinya, kalau ibarat kata, saya katakan itu lebih mulia, orang-orang yang bohong terhadap manusia itu lebih mulia daripada hatinya membohongi pada Allah. Karena laku jasa jasmania ini mungkin mudah untuk diampuni oleh Tuhan. Tetapi yang namanya syirik, menyekutukan Allah, itu tidak akan diampuni, saudara-saudaraku. Karena Allah itu tidak mau diduakan, tidak mau disekutukan. Dan itu adalah merupakan syirik khafi, syiriknya hati secara halus di dalam diri kita manusia. Banyak saudara-saudara kita itu masih seperti itu, tetapi tidak sadar mereka bahwa hal tersebut adalah merupakan syirik, menyekutukan Allah, dan hati mereka sesungguhnya membohongi Tuhan. Apakah bisa taat? Apakah bisa dikatakan selalu taat kepada Allah? Manakala ada ajaran hakikat menuju makrifat, panjenengan atau mereka-mereka itu menolaknya. Ya tidak mungkin bisa taat kepada Allah, itu tidak mungkin bisa. Yang katanya mereka itu sholat 5 waktunya rajin, sholat sunnahnya tidak putus-putus, bahkan melakukan sholat tahajud tidak berhenti-berhenti setiap malam. Manakala diri Anda ini masih mengimani bahwa makhluk itu yang bisa berbuat, bahwa makhluk yang namanya manusia ini bisa untuk melakukan hal itu sebetulnya dolim terhadap Allah. Panjenengan pasti akan tahu dan akan menyadari siapa nih yang dolim terhadap Allah. Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah dalam keadaan sholat, khususnya yang muslim, masih seperti itu, belum khusyuk? Jika kita masih merasakan belum bisa khusyuk, masih mengingat-ingat yang lainnya, itu artinya menyekutukan Tuhan. Bagaimana hati ini tidak tersesat? Lawang ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat itu ditolaknya. Ada ajaran-ajaran bimbingan kerohanian ini ditolaknya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Anda tidak akan dikatakan berbohong pada Allah itu manakala apa yang diucapkan di mulut, apa yang diucapkan di lisan ini, itu sesuai dengan hati kita. Itu baru dikatakan tidak bohong terhadap Allah. Janganlah panjenengan ini, janganlah engkau ini mendustai ayat-ayatnya Allah. Karena yang namanya mendustai ayat-ayatnya Allah itu akan membahayakan diri panjenengan sendiri, membahayakan diri manusia itu sendiri, baik membahayakan di dalam dunia, lebih-lebih akan membahayakan kita di akhirat. Seperti halnya contoh begini, saudara-saudaraku. Kita sejak kecil sampai tua, terkadang sampai mati,
tergantung kita ini golongan manusia di hati yang seperti apa. Contoh, kita ini masih mengimani bahwa yang mencabut nyawa kita ini adalah malaikat Israel. Jika kita mengimani hal tersebut, itu berarti hati kita ini masih menduakan Allah. Kenapa saya katakan menduakan Allah? Ya karena Allah itu tidak butuh pembantu malaikat. Allah itu bisa melakukan sendiri. Ngapain meminta bantuan kepada malaikat itu, ngapain? Ya. Dan kita sudah sejak kecil sampai tua terkadang didoktrin seperti itu. Dan tidak pernah dijelaskan bagaimana sih yang sesungguhnya, bagaimana sih hakikatnya. Itulah saudara-saudaraku, sama halnya kita ini mendustai ayat-ayatnya Allah. Menyampaikan yang samar, tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah yang dikatakan orang-orang zalim terhadap Allah, membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu tidak berserikat oleh sesuatu apapun. Allah itu Esa dan Allah itu Ahad. Kenapa kok masih membutuhkan pembantu? Artinya kita harus meningkatkan iman kita sampai kepada hakul iman. Apakah hal tersebut salah? Ya tidak salah. Karena bila dipandang daripada sisi prosesnya, semuanya orang, bahkan kita juga pernah mengalami seperti itu. Wajar yang namanya proses manusia itu, seperti halnya kejadian kepada Nabiullah Adam alaihissalam telah memakan buah kuldi, di mana telah dibujuk oleh bujuk rayunya iblis, bujuk rayunya hawa nafsu. Akhirnya beliau Nabi Adam alaihissalam itu memakan buah kuldi hingga diturunkan dari surga ke dunia. Begitu pula dengan kita manusia seperti biasa begini. Kita membentuknya memakan buah kuldi itu apa? Yaitu hati kita condong terhadap syahwatun dunia. Itu sama halnya kita ini memakan buah kuldi seperti kejadian Nabiullah Adam alaihissalam. Karena nafsu itu memang mengajak untuk melupakan Allah. Di mana nafsu ini terkadang menakut-nakuti pada diri panjenengan. Takut akan kekurangan, takut dengan kemiskinan, takut nanti tidak dihargai atau tidak dihormati lagi, takut jabatannya lengser, dan lain-lain sebagainya. Ya memang itu tugasnya nafsu. Apakah nafsu salah? Ya tidak. Karena itu atas perintah Allah. Tidak mungkin iblis itu bisa bergerak tanpa adanya Allah di situ. Ya tidak mungkin. Tetapi tergantung diri kita, diri manusia ini bagaimana menyikapinya. Jika kita ini menolaknya ajaran hakikat menuju makrifat, bimbingan-bimbingan kerohanian seperti ini Anda menolaknya, ya pasti Anda akan selalu merasa ketakutan. Hati tidak akan pernah merasa damai, hati tidak akan merasa tenang. Menghadapi apapun itu tidak akan merasa tenang. Itu gambaran di dunia.
Bagaimana nanti di akhirat setelah kematian jasad jasmania ini? Tentu hati seorang seperti itu, golongan-golongan ahli hijab itu pasti akan mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Tetapi jika panjenengan ini sudah sampai pada Allah, sudah ma'rifat terhadap Allah, sudah bertemu terhadap Allah, Anda tidak akan mungkin takut pada apa yang diberikan oleh Allah. Anda tidak mungkin takut menghadapi keadaan yang mungkin dianggapnya sulit, yang mungkin dianggapnya kurang enak, dan lain-lain sebagainya. Anda tidak takut. Karena apa? Karena hati panjenengan nanti, hati ahli suhud itu akan dijaga oleh Allah. Ahli suhud itu mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Yang namanya kekasih pasti dijaga. Ya, terkadang dilupakan sedikit, mungkin ditaruh di makom fana. Yang terpenting mereka itu adalah orang-orang kekasih-kekasihnya Tuhan, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi saudara-saudaraku, perlu diketahui, kebanyakan manusia ini masuk di dalam jeratannya hawa nafsu, masuk mengikuti langkah-langkahnya setan. Kenapa mereka itu bisa masuk di dalam jeratannya nafsu, di dalam jeratannya hawa nafsu? Ya karena mereka itu mengabaikan ajaran kerohaniannya, mengabaikan ajaran hakikat menuju makrifat. Mereka itu kebanyakan saudara-saudara kita ini tidak mau mendengarkan ajaran-ajarannya Allah, itu tidak mau. Yang disenang-senang itu hanya ajaran jasad jasmaniah ini saja. Makanya mereka itu selalu masuk ke dalam jeratan hawa nafsu dan membuat mereka itu mengalami ketidaktenangan. Hati selalu tidak bisa damai, apalagi dihadapkan dengan kondisi yang mungkin tidak enak, kondisi takdir qadhi. Ya pasti hati panjenengan akan menggerutu. Hati manusia itu akan menggerutu seolah-olah tidak terima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda lagi dengan golongan-golongan saudara-saudara kita yang ahli suhud, pastinya apa yang diberikan oleh Allah baik qadhi ataupun pasti, mereka akan menerima dan akan melakukan sesuai apa yang diperjalankan oleh Allah. Mereka akan selalu menerima. Itulah saudara-saudaraku, menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah saudara-saudaraku manusia yang ihsan, agar panjenengan ini tidak dolim terhadap Tuhan, tidak dolim terhadap Allah. Pelajarilah ajaran-ajaran ilmu hakikat menuju makrifat kepada guru-guru akhirat. Dan jangan cuma hanya belajar di syariatnya saja. Dan jangan hanya belajar di dalam kepada guru dunia saja. Karena jika panjenengan ini belajar terhadap guru dunia saja, maka apa yang diajarkan ya dunia saja. Tidak mungkin bisa menghantarkan hatimu untuk sampai pada Allah, itu tidak mungkin. Karena hati mereka itu masih buta terhadap Allah. Mana mungkin orang bisa menuntun orang buta, sedangkan yang menuntun dia adalah orang buta.
Yang bisa menuntun orang buta adalah orang yang sudah tidak buta. Itulah pentingnya daripada guru akhirat. Di mana guru akhirat itu pasti selalu mengarahkan hati panjenengan untuk sampai dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kalam-kalamnya itu pasti mengarahkan diri Anda untuk sampai pada Allah. Ya, tinggal kitanya ini, manusia itu terkadang memiliki pikiran negatif. Seperti halnya dianggapnya kalau yang ngomong mengajak mengisahkan Allah itu pekerjaannya mungkin tukang cukur, pekerjaannya mungkin pemulung. Manakala ada orang-orang seperti itu, mereka kalam-kalamnya selalu mengajak mengesahkan Tuhan, pasti Anda ini yang belum tahu dan belum paham, pasti menganggapnya Anda ini memandang sebelah mata. Kamu ini siapa? Pekerjaanmu seperti apa? Kok membilangin saya? Saya ini lebih khusyuk, saya ini lebih taat. Di dalam hati muncul seperti itu. Bisa jadi orang-orang seperti itu adalah mereka wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan hal itu kepada Anda. Tetapi berhubung Anda ini pikiran negatif, pikirannya selalu buruk terhadap seseorang, maka tidak akan mungkin sampai ke dalam hatimu. Tidak mungkin sampai kepada hati manusia yang zalim terhadap Allah. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini berpikir positif kepada siapapun. Kenapa berpikir positif kepada siapapun? Entah itu orang jahat, entah itu orang yang berbohong, entah itu orang yang alim, entah itu orang yang bersurban dan lain-lain sebagainya, itu sebetulnya sesungguhnya secara hakikatnya mereka yang memperjalankan yaitu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Kesimpulannya adalah pada hari ini, siapakah orang-orang yang zalim terhadap Allah itu? Orang-orang yang zalim terhadap Allah itu adalah orang-orang yang menolak ajaran Allah. Orang-orang yang hatinya tidak bisa sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka terpeleset dalam kubangan hawa nafsu, terjerat di dalam langkah-langkahnya setan. Itulah saudara-saudaraku, orang-orang yang zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga walaupun sedikit ilmu yang kami sampaikan ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat buat Anda semuanya, lebih-lebih bermanfaat untuk anak cucu kita kelak nanti. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.